Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, sudah agak lama saya tidak membahas IMAD begitu ya. Jadi kok suka agak kangen juga begitu. Ini khusus untuk video yang ini saya sudah, merencanakannya lama sekali nih. Tapi karena harus mengumpulkan data dan ya kita kadang-kadang kena malas gitu ya kalau harus ngumpulin data itu. Jadi ya baru sempat sekarang. Nah, tema videonya itu apa ya, tesis gitu ya. Jadi natijah bahwa Ba'alwi ini gugur sebagai keturunan Rasulullah SAW yang mana dikeluarkan ini oleh Imaduddin dan kawan-kawannya sebagai tesis ilmiah, gitu. Malah kayaknya itu tesis paling ilmiah abad ini. Saking ilmiahnya kalau sekiranya para mufti sedunia berkata sebaliknya, maka para mufti itu yang salah begitu ya. Itu kata siapa? Imadnya, terkenal itu. Walau aftal muftun. Meskipun para mufti itu berfatwa bahwa Ba'alwi ini adalah keturunannya Rasulullah SAW, maka tidak akan berpengaruh kepada keyakinan saya begitu. Nah, ini sebetulnya sudah salah satu bukti kebodohan ya. Jadi sebetulnya dari sini saja IMAD itu sudah harus dibuang jauh-jauh begitu. Nah, cuman ini seru-seruan aja ya supaya kita itu tahu bahwa isu Ba'alwi ini dia cuman laku di Indonesia saja. Karena orang-orang ya tahulah Indonesia itu, di negeri kita itu ini pasar bagi hoax ya, pasar bagi perkara-perkara yang tidak ilmiah begitu. Ini pasarnya di sini karena kita tahu literasi bangsa kita itu sedikit sekali. Sehingga asal sesuatu itu diberi label ilmiah, kemudian ada bahasa-bahasa yang bombastis, ya apalagi dengan fitnahan dibumbui begitu ya sudah termakan. Nah, kita breakdown dulu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu tesis IMAD ini ya itu tidak laku di barat. Tahu dari mana saya ini? Sebetulnya saya sudah tracking beberapa lama. Di antara patokan diterimanya sesuatu dengan luas atau tidak itu adalah website Wikipedia. Jadi Wikipedia itu pada tahu semua ya. Itu ibarat anak tiri di dalam keilmuan itu. Karena secara informasi dia itu menampung informasi yang sangat banyak, tapi memang tidak diakui Wikipedia itu sebagai sumber ilmiah. Dan saya sepakat begitu ya, memang Wikipedia ini tidak bisa dijadikan rujukan ilmiah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian jika kita itu membuat makalah, tugas kuliah begitu ya, apalagi sampai skripsi atau tesis, kemudian di situ dicantumkan dari mana referensinya, kemudian dituliskan Wikipedia, itu sudah pasti ditolak itu, ya sudah pasti ditolak. Cuman sebagai indeks bagi referensi, Wikipedia ini lengkap. Jadi kalau mau pakai Wikipedia itu caranya gimana? Caranya kita buka Wikipedianya, kemudian kita baca artikelnya, setelah itu akan ada annotation begitu ya, akan ada catatan kaki. Nah, catatan kaki ini biasanya dia berupa referensi. Nah, referensi ini barulah bisa disebut ilmiah. Jadi nanti kamu ambil dari buku apa atau kalau kitab apa baru dilihat kitabnya. Nah, sekarang kitabnya juga sudah banyak PDF. Jadi enak buat karya ilmiah sekarang itu. Nah, cuman yang menarik dulu nih ya di Wikipedia. Wikipedia itu dia ditemukannya oleh orang Inggris. Itu namanya Jimmy Wales. Jimmy Wales. Dia itu katanya sih terinspirasi dari Encyclopedia of Britannica. Jadi dari kecil dia itu suka dikasih Encyclopedia Britannica sama ibunya, cuman dia tidak puas begitu. Karena setiap tahun entry-nya itu harus selalu diperbaharui. Jadi tahun ada seri atau versi tahun
90, ada versi tahun 91 begitu, terus diupdate. Karena ya tim ensiklopedia itu dia terus-menerus mengembangkan entry ensiklopedianya, sehingga tiap tahun itu pasti diupdate. Dan masalahnya kalau beli itu kan nggak bisa satu jilid, tapi kalau beli itu harus semua begitu berjilid-jilid. Akhirnya dia bilang, "Oh ini ensiklopedia tidak praktikal," begitu. Nah akhirnya dia itu punya impian bagaimana supaya orang itu bisa mengakses pengetahuan secara luas dan update. Nah akhirnya bikinlah dia itu Wikipedia dan, keunikan Wikipedia itu dia bisa diberikan kontribusi oleh siapa saja. Jadi itu keunikannya, ya. Bisa di jadi siapa saja bisa memasukkan, eee, informasi ke situ. Kelemahannya tatkala semua orang diberi akses untuk memberikan informasi, nanti informasinya menjadi, apa ya, serampangan begitu, karena bukan orang-orang ahli yang memberikan informasi di sana. Nah, untuk, menanggulangi hal itu supaya tidak terjadi vandalisme di dalam informasi, maka Wikipedia ini punya tim, punya board begitu ya, yang mana mereka itu sebagai, verifikator fakta. Nah, jadi reliable 100% tidak bisa, tapi dibuang 100% pun tidak bisa. Nah itu kesimpulannya dulu ya dari Wikipedia. Karena yang saya ambil datanya sekarang itu dari Wikipedia. Nah, yang menarik begitu ya, ini mukadimahnya agak panjang. Yang menarik Wikipedia itu sebagaimana tadi Encyclopedia of Britannica, dia itu bisa diupdate. Jadi kalau kita misalkan lihat satu entry ini, misalkan ya, kita mau lihat Ba'alwi begitu. Tahun sekarang sama 2 tahun kemarin itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Ya karena tadi setiap orang itu bisa berkontribusi untuk memasukkan informasinya ke sana. Nah, yang menarik, ya menarik ini sudah canggihnya internet itu ya. Yang menarik itu kita bisa melihat versi terdahulu dari Wikipedia. Jadi kalau misalkan sekarang itu kita masukkan entry Ba'alwi, kemudian kita cari di sana ada artikelnya begitu ya. Nah, kita ingin lihat 5 tahun yang lalu bagaimana, itu kita bisa cari di archive.org. Di sana ada Wayback Machine. Wayback Machine itu dia scanner internet, jadi dia nge-scan gitu ya, ke website-website, ke muka-muka website, semenjak tahun berapa saya lupa itu, hampir tahun 90-an itu dimulainya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih si Wayback Machine ini, dia nge-scan website dari tahun berapa. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, eee satu web begitu ya, misalkan apa ya yang terkenal, misalkan BBC begitu. Nah BBC ini halaman muka tahun 92 misalkan, seperti apa, berita apa yang ada di halaman mukanya, itu bisa dicari. Ya tinggal masukkan webnya atau kita misalkan tinggal kopikan linknya kemudian masukkan ke Wayback Machine, nanti di sana kita tinggal memilih. Ada beberapa halaman muka yang di-scan oleh Wayback Machine begitu. Nah ini luar biasa. Nah, kita masuk nih mulai nih ke materi. Eee, Siapa itu Imad ya, itu meramaikan isu Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menarik, di dalam Wikipedia itu nanti akan ada beberapa versi ya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan Ba'alwi, itu yang saya lihat minimalnya ada 4 sampai 5 versi. Jadi ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Arab, ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Urdu, kemudian ada versi bahasa Spanyol kalau tidak salah. Nah, dan ini bukan terjemahan begitu, uniknya, bukan terjemahan. Jadi, eee, apa itu namanya ya, kontributor, kontributor untuk Ba'alwi misalkan, informasi tentang Bani Ba'alwi. Untuk bahasa Indonesia itu berbeda dengan kontributor untuk bahasa Inggris. Berbeda pula dengan kontributor untuk bahasa Arab dan demikian seterusnya. Nah, nanti karena kontributornya berbeda, verifikatornya pun berbeda. Nah, di sini uniknya. Jadi, tatkala misalkan kita itu mau melihat Ba'alwi dalam informasi versi bahasa Indonesia, itu nanti akan berbeda
kadang-kadang begitu ya, dengan versi bahasa Inggrisnya, dengan versi bahasa Arabnya. Nah, di sini mulai menariknya. Jadi versi bahasa Indonesia nanti kita akan bahas, versi bahasa Arab nanti insya Allah akan kita bahas. Sekarang kita bahas versi bahasa Inggrisnya dulu, supaya kita tahu bahwa tesisnya atau ya apa clippingnya Imad ini tidak laku sama sekali di barat, itu dianggap sampah itu. Ini saya apa lihat ya. Oh iya, lagi lupa ada cara kedua. Jadi cara kedua ini ternyata setelah saya melihat di Wayback Machine, ternyata Wikipedia pun dia punya riwayat sendiri. Jadi kita bisa melihat kapan pertama kali entry itu dimasukkan. Nah, ini bisa dicek sendiri ya. Jadi coba nanti masuk ke Wikipedia, kemudian ketikkan di situ Ba'alwi, tapi jangan pakai versi bahasa Indonesia, masuk pakai versi bahasa Inggris. Kemudian masuk ke riwayat di situ, nanti di riwayat kita akan tahu kapan pertama kali informasi tentang Ba'alwi ini dimasukkan ke internet. Dan saya sudah melakukan apa? Jangan penelitiannya nggak enak udah penelitian kok pakai internet. Penelusuran begitu. Saya sudah melakukan penelusuran. Ternyata halaman Wikipedia yang pertama kali ditetapkan adanya informasi tentang Ba'alwi itu adalah tanggal 16 Juni 2009. Nah itu. Jadi kalau tahun 2008 kita cari Ba'alwi itu belum ada entry-nya, belum ada informasinya. 2009 ini baru masuk. Nah, maka kalau misalkan kita lihat versi 2009 itu informasinya sangat terbatas sekali, ya minim. Saya tidak akan membacakan, cari sendirilah ya supaya tidak terlalu lama. Ini videonya juga udah lama nih. Nah, kemudian baru ada entry yang meragukan tentang Ba'alwi begitu. Jadi nanti Ba'alwi ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudahlah kurang lebih seperti itu dari tahun 2009 itu. Nah, baru ada entry yang meragukan Ba'alwi ini, ada informasi yang meragukan Ba'alwi ini sebagai keturunan Rasulullah, itu baru-baru ini, yaitu tanggal 19 Agustus 2024. Jadi bayangkan, dari tahun 2009 Juni sampai 2024 Agustus itu tidak ada yang mempermasalahkan ya di mana Wikipedia itu versi bahasa Inggris. Tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi Ba'alwi itu sudah diterima sebagai dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau misalkan kita mau pakai usul fikih ya, ini sudah terjadi ijma nih. Meskipun belum satu kurun sih, memang baru beberapa tahun. Ya ijma kecil-kecilan begitu ya. Cuman kali itu kan sudah selesai ijmanya para ulama. Ini kan kita cuma mau membahas tesisnya Imad ini nggak laku begitu ya di barat, itu dianggap sampah, harus dimasukkan recycle bin begitu. Nah, kemudian maka yang menarik ini nanti saya bacakan ya di tablet saya ini. Tesnya di sini. Saya bacakan yang terjadi. Insya Allah nanti kalau misalkan ada saya tampilkan juga di layar begitu ya. Kalau sempat mengeditnya. Jika kita melihat Wikipedia saat ini versi sekarang tentang Ba'alwi, kita akan melihat banyak sekali direktori. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi setelah menjelaskan tentang Ba'alwi ya, the Ba'alwi Sadah or Sadat al-Ba'lawi, a group of Hadrami Sayyid families and social group originating in Hadramaut in the southwest corner of the Arabian Peninsula. Teruslah itu ya, dibaca nanti sendiri. Ini tidak ada sama sekali di dalam artikel utamanya, tidak ada sama sekali menyinggung bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah SAW, tidak ada sama sekali. Nah kemudian di bawah, ya, ini ada direktori khusus, namanya disputes and rebuttals. Jadi ada pertengkaran lah dan sanggahan terhadap klaim Ba'alwi ini adalah putusannya adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Nah, cuman yang lucu, ini versi bahasa Inggrisnya ya, ini hanya dikhususkan di Indonesia saja. Dengan judul begini, Disputes and Rebuttals, Indonesian's Questionable Lineage to Muhammad. Jadi ini adalah pertanyaan orang-orang Indonesia begitu ya, tentang
ketersambungan keturunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bahasanya ini. Many people in Indonesia dispute or even reject outright the validity of Ba'ala Wisadah linkage with Islamic Prophet Muhammad SAW. This controversy arises from a conjecture that Ubaidillah figure who is claimed as a descendant, nanti baca sendiri lah ya, sampai ke bawah begitu. Ya karena memang isunya isu yang ramai begitu. Nah, jadi banyak orang di Indonesia dispute, itu berbeda pendapat, or even reject, atau malah menolak outright the validity of Ba'ala Wisadah linkage with Islamic Prophet. Keberhakan begitu ya. Ba'alwi mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita berhenti saja di situ. Nanti tetaplah kesananya ya. Dalilnya itu karena tidak disebutkan di dalam kitab, kemudian DNA dan lain sebagainya. Ini menariknya di sini. Nah, jadi Wikipedia itu hanya mengkhususkan di Indonesia saja. Tidak di tempat-tempat yang lain, nggak ada. Di mana Eropa, nggak ada. Itu sudah selesai, dingin-dingin saja mereka itu. Dikhususkan di Indonesia. Kemudian yang menarik ini adalah annotation-nya, catatan kakinya. Ini yang menarik nih. Karena tatkala dilihat ke bawah begitu ya, nanti saya tampilkan sendiri di layar, referensi yang dipakai di sini ini mengkhawatirkan. Coba ini ada ya referensinya itu. Roma Irama Official, bisikan Roma. Kiai Imad yakin tesisnya tak terbantahkan. Kok bisa? Retrieve 2024 bulan 9 tanggal 7 via YouTube. Ini kan lucu. Ya. Jadi podcast dijadikan referensi. Kemudian lihat banyak sekali bot verification ini. Nanti lihat lagi di bawah mana nih? Pada Suka TV survei dari channel YouTube nih ya, Pada Suka TV. Kemudian buku nasab lah, ada buku nasab kedua Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah, ini dijadikan referensi juga. Utsman Al-Bantani Imaduddin, terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad. Jadi ya mereka sendiri begitu yang dipakainya. Rodoh Channel. Nah, inilah nanti lihat sendiri di situ ya di bawah. Makanya di dalam entry yang ini ada catatan dari Wikipedia itu. Catatannya, the neutrality of this section is disputed. Ya, netralitas dari seksi ini diperdebatkan. Jadi memang tidak netral, ada muatan-muatan bukan muatan informasi. Ya. Sekali lagi saya bacakan, the neutrality of this section is disputed. Netralitas dari seksi ini, maksudnya entry disputes and rebuttals, ini diperdebatkan. Ya. Tidak disepakati begitu, karena memang ada muatan. Makanya disebutkan, this section has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. Nah, ala kulli halin, kelucuan Imad itu gak selesai-selesai ya. Jadi di Indonesia itu koar-koar. Oh, ini adalah tesis ilmiah. Walau aftal muftun. Ya, tidak bisa terbantahkan dari kitab nasab dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengakui. Begitu. Tidak ada yang mengakui. Malah kalau kita teruskan begitu ya, sedikit lagi saja nih. Di sini ada entry preserving their genealogy. Ke bawah, di bawahnya itu ada bahasa scholars who prove their lineage. Ulama-ulama yang membuktikan bahwa Sadah Ba'alwi ini nyambung gitunya keturunannya, nasabnya kepada Rasulullah. Ini banyak sekali. Bacakan nanti ada Ibnu Toba, ada Bahauddin Al-Jindi, Ibnu Anba, Muhammad Al-Khadim, dan terus begitu ya. Banyak di sini. Cuman kita tidak akan menemukan mana ada entry di sini scholars who disprove their lineage. Gak ada ulama yang membuktikan bahwa
Ba'alwi ini tidak sambung kepada Rasulullah, itu nggak ada. Makanya saya bilang, Imad ini bukan ulama, nggak ada yang ngaku. Yang ngaku cuman kelompoknya mereka sendiri, ya. Jadi kalau yang cuma diakuin buat kelompok sendiri, ya golongan-golongan sesat, sekte-sekte sesat itu ulama semua, begitu. Nggak ada yang ngaku, siapa yang ngaku Imad alim itu? Pola pikirnya acak-acakan, mau sok-sokan bikin apa, isu isu hangat, ya, yang menggoncangkan dunia persilatan, ternyata tatkala masuk ke dunia barat itu, Islamic scholars yang ada di sana nggak bisa menerima begitu, "Apaan itu?" Dianggap sampah. Makanya saya bilang tesisnya Imad ini harusnya masuk recycle bin begitu ya. Demikianlah saja dulu supaya tidak terlalu panjang, insyaallah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Wallahu taala a'lam bissawab.